Selamat datang di Nalar Diri. Dalam menghadapi dinamika dunia profesional, terutama bagi Anda yang berkecimpung dalam pelayanan atau penjualan, berinteraksi dengan berbagai karakter klien adalah sebuah keniscayaan. Terkadang, kita dihadapkan pada klien yang sulit, yang dapat menguji kesabaran dan profesionalisme kita. Namun, jangan khawatir. Nalar Diri telah merangkum 88 jurus jitu yang akan membekali Anda dengan strategi dan teknik ampuh untuk menghadapi berbagai tipe klien sulit. Setiap jurus ini dirancang untuk memberikan panduan praktis, membantu Anda mengubah tantangan menjadi peluang, dan pada akhirnya, membangun hubungan klien yang lebih kuat dan langgeng. 1. Pahami perspektif klien. Selalu berusaha menempatkan diri pada posisi klien. Cobalah untuk memahami apa yang mereka rasakan atau alami sehingga menyebabkan mereka bersikap sulit. Empati adalah kunci untuk membuka komunikasi yang buntu dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. 2. Dengarkan aktif. Berikan perhatian penuh saat klien berbicara. Jangan menyela atau membuat asumsi. Biarkan mereka melampiaskan keluhan atau kekhawatiran mereka sepenuhnya. Mendengarkan aktif menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka dan serius ingin membantu. 3. Tetap tenang dan profesional. Meskipun klien mungkin bersikap emosional atau agresif, penting untuk menjaga ketenangan. Respon dengan nada suara yang tenang dan bahasa tubuh yang profesional. Ini akan membantu meredakan ketegangan dan mencegah situasi memburuk. 4. Jangan mengambil hati secara personal. Perilaku sulit klien seringkali bukan serangan pribadi terhadap Anda. Ingatlah bahwa mereka mungkin sedang mengalami tekanan atau frustrasi yang tidak terkait langsung dengan Anda. Pisahkan emosi pribadi dari interaksi profesional. 5. Akui perasaan klien. Validasi perasaan klien dengan mengatakan, "Saya mengerti Anda merasa frustrasi," atau "Saya bisa memahami kekecewaan Anda." Mengakui emosi mereka dapat membuat mereka merasa didengar dan dipahami, yang seringkali menjadi langkah pertama menuju penyelesaian. 6. Fokus pada solusi. Setelah mendengarkan keluhan, alihkan fokus ke pencarian solusi. Tanyakan, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" Atau, "Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini bersama?" Ajak klien untuk berkolaborasi dalam menemukan jalan keluar. 7. Jelaskan batasan dengan sopan. Terkadang, permintaan klien mungkin di luar kemampuan atau kebijakan Anda. Jelaskan batasan tersebut dengan sopan dan jelas, namun tetap tawarkan alternatif atau solusi lain jika memungkinkan. Transparansi membantu mengelola ekspektasi. 8. Dokumentasikan setiap interaksi. Catat setiap detail interaksi dengan klien, termasuk tanggal, waktu, pokok pembicaraan, dan langkah-langkah yang disepakati. Dokumentasi ini penting untuk referensi di masa depan dan sebagai bukti jika terjadi perselisihan.
9. Berikan opsi. Ketika memungkinkan, berikan klien beberapa pilihan solusi. Ini memberi mereka rasa kendali dan kepemilikan atas hasil. Memiliki pilihan juga dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan kemungkinan mereka menerima solusi. 10. Tegas tetapi fleksibel. Pertahankan ketegasan dalam prinsip dan kebijakan Anda, tetapi tetaplah fleksibel dalam pendekatan untuk menemukan solusi yang sesuai. Terkadang, sedikit kompromi dapat menghasilkan kepuasan klien yang lebih besar. 11. Kenali tipe klien sulit. Mempelajari berbagai tipe klien sulit, misalnya, yang pemarah, yang penuntut, yang tidak sabaran, dapat membantu Anda mengantisipasi perilaku mereka dan menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. 12. Tetapkan harapan yang realistis. Di awal interaksi, pastikan klien memiliki harapan yang realistis tentang apa yang dapat Anda capai. Jangan menjanjikan hal yang tidak dapat Anda penuhi, karena ini hanya akan memperparah kekecewaan di kemudian hari. 13. Jangan berdebat. Berdebat dengan klien sulit jarang sekali membuahkan hasil positif. Alih-alih berdebat, fokuslah untuk memahami sudut pandang mereka dan kemudian menyajikan fakta dengan tenang dan rasional. 14. Gunakan bahasa positif. Hindari penggunaan bahasa negatif seperti tidak bisa atau bukan masalah saya. Ganti dengan frasa yang lebih positif seperti, saya akan coba, atau, mari kita lihat bagaimana kita bisa menyelesaikan ini. 15. Tawarkan bantuan tambahan. Jika Anda tidak dapat membantu secara langsung, arahkan klien ke sumber daya atau departemen lain yang relevan. Ini menunjukkan komitmen Anda untuk memastikan masalah mereka terselesaikan, bahkan jika bukan oleh Anda. 16. Jaga janji Anda. Jika Anda membuat janji kepada klien, misalnya, akan menelepon kembali atau mengirim informasi, pastikan Anda menepatinya. Konsistensi dan keandalan membangun kepercayaan. 17. Evaluasi situasi secara objektif. Setelah interaksi selesai, luangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang terjadi. Apa yang berjalan dengan baik? Apa yang bisa ditingkatkan? Pembelajaran dari setiap interaksi akan membantu Anda di masa depan. 18. Jaga batasan pribadi. Penting untuk menetapkan batasan yang sehat dalam interaksi dengan klien sulit. Jangan biarkan mereka melewati batas-batas profesionalisme atau menyebabkan stres yang berlebihan pada diri Anda. 19. Bersikap proaktif. Antisipasi potensi masalah sebelum terjadi. Misalnya, jika Anda tahu ada kendala yang mungkin timbul, komunikasikan kepada klien terlebih dahulu untuk mengelola ekspektasi. 20. Beri pujian yang tulus. Jika klien menunjukkan perilaku positif atau kerjasama, berikan pujian yang tulus. Penguatan positif dapat mendorong perilaku yang lebih baik di masa depan.
21. Gunakan pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan yang mendorong klien untuk memberikan lebih banyak detail tentang masalah mereka. Seperti, bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang apa yang terjadi? Atau, bagaimana perasaan Anda tentang itu? 22. Ulangi untuk konfirmasi. Setelah klien menjelaskan masalahnya, ulangi poin-poin penting yang mereka sampaikan untuk memastikan Anda memahaminya dengan benar. Ini juga menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. 23. Jaga ekspresi wajah yang ramah. Senyum dan ekspresi wajah yang ramah dapat membantu mencairkan suasana, bahkan saat Anda berhadapan dengan klien yang sedang marah atau frustrasi. 24. Berikan waktu untuk memproses informasi. Klien mungkin memerlukan waktu untuk mencerna informasi atau solusi yang Anda berikan. Beri mereka ruang dan waktu untuk berpikir sebelum menuntut jawaban atau keputusan. 25. Manfaatkan teknologi dengan bijak. Gunakan alat komunikasi yang sesuai. Untuk masalah yang kompleks atau sensitif, panggilan telepon atau pertemuan tatap muka mungkin lebih efektif daripada email atau pesan teks. 26. Pertimbangkan escalation point. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah klien, ketahui kapan dan bagaimana cara meningkatkan masalah ke atasan atau kolega yang lebih senior. Ini menunjukkan tanggung jawab Anda. 27. Belajar dari pengalaman rekan kerja. Diskusikan pengalaman Anda dengan klien sulit bersama rekan kerja. Mereka mungkin memiliki strategi atau wawasan yang dapat membantu Anda. 28. Cari tahu akar masalah. Terkadang, masalah yang diungkapkan klien hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar. Cobalah untuk menggali lebih dalam untuk menemukan akar penyebab ketidakpuasan mereka. 29. Latih kesabaran Anda. Menghadapi klien sulit membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Latih diri Anda untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam memberikan respons. 30. Bangun hubungan positif. Meskipun klien mungkin sulit pada saat itu, fokuslah untuk membangun hubungan jangka panjang yang positif. Klien yang puas adalah aset berharga. 31. Jangan membuat janji kosong. Hindari membuat janji yang Anda tidak yakin bisa penuhi. Lebih baik jujur dan transparan daripada mengecewakan klien dengan janji palsu. 32. Latih skrip komunikasi. Siapkan beberapa frasa atau skrip komunikasi yang efektif untuk menghadapi situasi sulit. Ini dapat membantu Anda merespons dengan lebih percaya diri. 33. Berikan apresiasi. Setelah masalah terselesaikan, ucapkan terima kasih kepada klien atas kerja sama mereka. Ini dapat memperkuat hubungan positif. 34. Tingkatkan pengetahuan produk layanan. Semakin baik Anda memahami produk atau layanan Anda, semakin percaya diri Anda dalam menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah klien. 35. Cari kesamaan. Coba temukan kesamaan atau topik pembicaraan netral untuk membangun sedikit kedekatan sebelum masuk ke inti masalah. Ini dapat mencairkan suasana.
36. Hindari jargon. Berbicaralah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Hindari penggunaan jargon teknis atau internal yang mungkin membingungkan mereka. 37. Perhatikan bahasa tubuh. Baik bahasa tubuh Anda maupun klien dapat menyampaikan banyak hal. Pastikan bahasa tubuh Anda terbuka dan ramah. 38. Berikan konfirmasi tertulis. Setelah percakapan penting, kirimkan email ringkasan sebagai konfirmasi langkah-langkah yang disepakati atau informasi yang telah disampaikan. 39. Prioritaskan masalah mendesak. Jika klien memiliki beberapa masalah, identifikasi dan prioritaskan yang paling mendesak terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa Anda serius. 40. Latih manajemen stres. Menghadapi klien sulit dapat menimbulkan stres. Pelajari teknik manajemen stres agar Anda tetap tenang dan fokus. 41. Tawarkan jaminan kepuasan. Jika memungkinkan, berikan jaminan kepuasan atau opsi pengembalian dana untuk membangun kepercayaan klien. 42. Minta maaf dengan tulus, jika perlu. Jika ada kesalahan di pihak Anda, minta maaf dengan tulus. Pengakuan kesalahan dapat meredakan kemarahan klien dan membuka jalan untuk perbaikan. 43. Jangan menyalahkan pihak lain. Hindari menyalahkan departemen lain atau rekan kerja di depan klien. Ini hanya akan merusak citra perusahaan secara keseluruhan. 44. Jadilah konsisten. Pastikan setiap anggota tim memiliki pendekatan yang konsisten dalam menghadapi klien. Ini menciptakan pengalaman yang seragam dan profesional. 45. Berikan perhatian penuh. Ketika berinteraksi dengan klien, singkirkan gangguan dan berikan perhatian penuh. Ini menunjukkan rasa hormat. 46. Tingkatkan keterampilan negosiasi. Pelajari teknik negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan klien, terutama dalam situasi yang menantang. 47. Gunakan humor dengan bijak. Sedikit humor dapat mencairkan suasana, tetapi gunakan dengan sangat bijak dan hanya jika Anda yakin klien akan menerimanya dengan baik. 48. Pelajari dari umpan balik negatif. Lihat umpan balik negatif dari klien sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Jangan menganggapnya sebagai kegagalan. 49. Berikan edukasi, jika perlu. Terkadang, klien sulit karena kurangnya pemahaman. Berikan edukasi yang jelas dan ringkas tentang produk atau proses Anda. 50. Manfaatkan kisah sukses. Bagikan kisah sukses bagaimana Anda atau perusahaan berhasil menyelesaikan masalah serupa untuk klien lain. Ini dapat membangun kepercayaan. 51. Jangan menghindari klien sulit. Menghindari klien sulit hanya akan memperburuk situasi. Hadapi mereka secara langsung namun dengan strategi yang tepat. 52. Lakukan tindak lanjut. Setelah masalah diselesaikan, lakukan tindak lanjut untuk memastikan klien puas dan tidak ada masalah baru yang muncul. 53. Jaga rekam jejak yang baik. Pastikan setiap interaksi positif yang Anda miliki dengan klien didokumentasikan. Ini dapat menjadi bukti dukungan jika muncul keluhan. 54. Tingkatkan kecerdasan emosional. Kembangkan kecerdasan emosional Anda untuk lebih baik dalam memahami dan mengelola emosi Anda sendiri dan emosi klien. 55. Berikan pilihan komunikasi. Tanyakan preferensi klien mengenai cara berkomunikasi, telepon, email, tatap muka, untuk membuat mereka merasa nyaman. 56. Bersikap transparan. Jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Transparansi membangun kepercayaan jangka panjang. 57. Jangan asumsi. Jangan membuat asumsi tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan klien. Selalu tanyakan dan klarifikasi. 58. Latih diri untuk tetap fokus. Saat klien bertele-tele, latih diri Anda untuk tetap fokus pada inti masalah dan mengarahkan percakapan kembali. 59. Pertimbangkan outsourcing. Jika ada jenis klien sulit tertentu yang secara konsisten menguras sumber daya Anda, pertimbangkan untuk mengalihdayakan penanganannya. 60. Libatkan tim lain. Jika masalah klien melibatkan departemen lain, libatkan mereka sesegera mungkin untuk memastikan penyelesaian yang mulus. 61.
Berikan pengakuan atas usaha klien. Jika klien telah mencoba menyelesaikan masalah sendiri atau berinvestasi waktu, akui usaha mereka. 62. Tetapkan jangka waktu. Jika ada tugas yang perlu diselesaikan, tetapkan jangka waktu yang jelas untuk klien dan penuhi itu. 63. Belajar dari pelatihan. Ikuti pelatihan tentang penanganan keluhan atau layanan pelanggan untuk meningkatkan keterampilan Anda. 64. Gunakan contoh nyata. Saat menjelaskan sesuatu yang kompleks, gunakan contoh nyata untuk membantu klien lebih mudah memahami. 65. Berikan ruang untuk klien berbicara. Jangan mendominasi percakapan. Berikan ruang yang cukup bagi klien untuk mengungkapkan diri. 66. Bersikap optimis. Pertahankan sikap optimis dan percaya diri bahwa Anda dapat membantu menyelesaikan masalah klien. 67. Jangan menggeneralisasi. Jangan menggeneralisasi satu pengalaman buruk dengan klien sulit ke semua klien. Setiap klien adalah individu. 68. Latih diri untuk adaptasi. Setiap klien sulit berbeda. Latih diri Anda untuk beradaptasi dengan berbagai kepribadian dan situasi. 69. Berikan pilihan solusi yang jelas. Saat menawarkan solusi, sampaikan dengan jelas apa kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan. 70. Libatkan diri dalam pemecahan masalah. Jangan hanya mendengarkan, tetapi secara aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah dengan klien. 71. Jangan mempersulit proses. Buat proses penyelesaian masalah sesederhana mungkin bagi klien. Hindari birokrasi yang tidak perlu. 72. Berikan apresiasi atas kesabaran klien. Jika proses penyelesaian masalah memakan waktu, ucapkan terima kasih kepada klien atas kesabaran mereka. 73. Jaga citra perusahaan. Ingatlah bahwa setiap interaksi dengan klien mencerminkan citra perusahaan Anda. Berperilaku profesional selalu. 74. Lakukan follow-up setelah pembelian. Tindak lanjuti setelah penjualan atau layanan selesai untuk memastikan kepuasan klien. Ini dapat mencegah masalah di kemudian hari. 75. Berikan informasi yang akurat. Pastikan semua informasi yang Anda berikan kepada klien adalah akurat dan terkini. 76. Tingkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Perhatikan bahasa tubuh Anda sendiri dan klien. Gerakan tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah dapat menyampaikan banyak hal. 77. Jangan menganggap remeh masalah klien. Meskipun masalahnya mungkin tampak kecil bagi Anda, bagi klien itu bisa menjadi sangat penting. 78. Berikan dukungan penuh. Tunjukkan bahwa Anda sepenuhnya mendukung klien dalam menyelesaikan masalah mereka. 79. Bersikap proaktif dalam mencari umpan balik. Secara aktif meminta umpan balik dari klien, bahkan jika itu adalah kritik. 80. Latih diri untuk mengelola harapan. Bantu klien mengelola harapan mereka dengan jelas tentang apa yang realistis dan apa yang tidak. 81. Jaga keseimbangan emosi. Jangan biarkan emosi klien memengaruhi emosi Anda sendiri. Tetaplah seimbang. 82. Berikan solusi yang jangka panjang. Fokuslah pada solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini tetapi juga mencegah masalah serupa di masa depan. 83. Dokumentasikan solusi yang berhasil. Catat solusi yang berhasil untuk masalah klien yang umum agar dapat digunakan kembali di masa depan. 84. Belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Analisis apa yang salah dan bagaimana Anda bisa memperbaikinya. 85. Berikan rasa hormat. Perlakukan setiap klien dengan rasa hormat, terlepas dari bagaimana mereka berperilaku. 86. Fokus pada kualitas layanan. Prioritaskan memberikan layanan berkualitas tinggi, karena ini adalah fondasi untuk menghindari klien sulit. 87. Tetap optimis. Meskipun menghadapi klien sulit bisa melelahkan, tetaplah optimis bahwa setiap tantangan dapat diatasi. 88. Rayakan keberhasilan kecil. Rayakan setiap keberhasilan kecil dalam menghadapi klien sulit, karena ini dapat memotivasi Anda. Demikianlah 88 jurus jitu yang telah nalar diri rangkum untuk Anda dalam menghadapi berbagai tantangan dari klien sulit.
Ingatlah, setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda tidak hanya akan mampu meredakan situasi tegang, tetapi juga membangun reputasi profesional yang solid dan hubungan klien yang lebih kuat. Kunci utamanya adalah empati, komunikasi efektif, dan komitmen untuk menemukan solusi. Jika Anda merasa tercerahkan dan terinspirasi oleh wawasan dari nalar diri, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pemahaman baru yang akan membimbing perjalanan hidup Anda. Bersama, kita terus tumbuh,